Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana konsep manajemen logistik. Lalu ada pengertian, fungsi, tujuan, manfaat, dan komponen. Simak baik-baik ya teman. Lalu ada pengertian manajemen logistik. Jadi apa sih pengertian manajemen logistik? Manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain manajemen yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Lalu di sini ada tujuan dari manajemen logistik. Ada dua ya teman, jadi ada tujuan utama dan tujuan khusus. Lalu tujuan utamanya, aktivitas logistik manajemen pada dasarnya adalah agar bisa fokus pada proses pencapaian tujuan organisasinya untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai ekspektasi. Lalu tujuan khususnya itu ada 3 macam. Jadi yang pertama itu menjaga persediaan barang agar kualitas dan kuantitasnya sesuai saat diimplementasikan. Lalu yang kedua itu ada supaya pengeluaran anggaran untuk tujuan pengadaan dapat dilakukan secara efisien. Lalu yang ketiga itu mendukung dan menjaga efektivitas untuk mencapai tujuan utama. Lalu di sini ada fungsi dari manajemen logistik. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan. Jadi, penentu keperluan dari setiap program organisasi yang meliputi analisa produk, skala prioritas, dan juga ketersediaan produk. Lalu yang kedua itu ada fungsi pengadaan. Jika terjadi ketidaksesuaian anggaran, nantinya akan mengalami kesulitan dalam mengubah perencanaan sehingga pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dengan perubahan budget yang terbatas. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian. Logistik manajemen juga berperan sebagai pengendalian. Fungsi ini dijalankan oleh seseorang manajer. Tujuannya untuk memastikan semua fungsi logistik dapat dilakukan sesuai harapan. Lalu yang terakhir itu ada penyimpanan dan penyaluran. Pada proses ini, staf logistik harus memastikan jika barang diperoleh dari tempat seharusnya. Setelah itu, barang akan disalurkan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan sesuai SOP dari perusahaan. Lalu juga di sini ada manfaat manajemen logistik. Ada layanan, fasilitas, persediaan, pemecahan masalah, dan juga ada transportasi. Jadi layanan itu, setiap perusahaan harus memperhatikan pelayanan yang diberikan pada pelanggan dan pihak lain, termasuk supplier, mitra bisnis, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu fasilitas, supaya aktivitas logistik dapat dilakukan secara optimal. Ada berbagai fasilitas logistik yang harus disediakan. Oleh sebab itulah perusahaan membutuhkan logistik manajemen agar perusahaan mengetahui apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatannya. Lalu yang ketiga itu persediaan. Manajemen logistik dapat membantu perusahaan dan memastikan ketersediaan produk sehingga kegiatan operasional organisasi dapat dilakukan dengan lancar. Lalu ada pemecahan masalah. Dalam proses penyediaan barang, tentu ada kemungkinan terjadi masalah. Namun dalam mengaplikasikan logistik manajemen, maka setiap masalah dapat diantisipasi dan diatasi secara tepat, cepat, serta akurat. Lalu yang terakhir itu ada transportasi. Kegiatan logistik membutuhkan transportasi. Pihak organisasi yang menerapkan logistik manajemen dengan tepat pasti dapat memastikan keberadaan transportasi untuk penyaluran barang.
untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Perusahaan juga perlu menyediakan opsi jasa pengiriman. Lalu di sini juga ada unsur-unsur manajemen logistik. Yang pertama itu koordinasi, yaitu mengkoordinasi pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Lalu yang kedua itu integrasi, yaitu menyatukan ke dalam proses produksi. Lalu yang ketiga itu sinkronisasi, yaitu ketepatan dalam proses produksi. Lalu yang kelima itu simplikasi, yaitu penyederhanaan pekerjaan. Di sini juga ada komponen manajemen logistik. Yang pertama itu perencanaan permintaan. Untuk menakar sejauh mana antusiasme pelanggan atas produk yang ditawarkan sehingga perusahaan dapat memastikan seberapa banyak produk yang harus disediakan. Lalu yang kedua itu penyimpanan dan bahan baku. Karena permintaan tidak dapat diprediksi, penting untuk melakukan persediaan barang lebih di gudang. Gudang bertanggung jawab sebagai tempat penyimpanan yang aman bagi produk yang ingin dipasarkan. Lalu yang ketiga itu manajemen inventory. Manajemen inventory ini mencakup memastikan pergerakan barang keluar masuk gudang, memantau jumlah stok, dan menempatkan pada lokasi yang tepat sesuai dengan jenis barang. Lalu yang keempat ini manajemen transportasi. Logistik mencakup penggunaan berbagai jenis transportasi untuk memindahkan produk dari satu ke tempat lainnya. Lalu yang terakhir ini ada pengawasan. Serangkaian proses kompleks yang membutuhkan informasi yang tepat agar sesuai aspek dapat dijalankan secara efektif. Pengawasan diperlukan agar setiap komponen di atas dapat berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga ada jenis barang dalam manajemen logistik. Yang pertama itu barang konsumsi. Barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir, misalkan ya. Dan yang pertama itu ada produsen ke konsumen. Lalu yang kedua itu ada produsen, lalu pengecer, lalu ke konsumen. Yang ketiga itu ada produsen, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Lalu yang keempat itu ada produsen, lalu ke agen, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Lalu yang terakhir itu produsen, lalu ke agen, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan lalu ke konsumen. Tadi barang konsumsi, sekarang barang industri. Suatu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan atau kegiatan industri, misalkan yang pertama itu produsen, lalu ke pemakaian industri. Lalu yang kedua itu ada produsen, distributor industri, dan pemakaian industri. Lalu yang ketiga itu ada produsen, lalu ke agen, lalu ke pemakaian industri. Dan yang terakhir itu produsen, lalu ke agen distributor industri, lalu ke pemakaian industri. Jadi kesimpulannya ya teman, berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas bersama di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa manajemen logistik adalah seluruh aktivitas yang erat kaitannya dengan pengelolaan logistik. Aktivitas ini sangat penting untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar agar bisa bisnisnya terus maju atau berkembang. Namun, untuk bisa terus maju dan berkembang, perusahaan tidak hanya berfokus dalam menerapkan manajemen logistik, karena ada manajemen pemasaran dan manajemen yang keuangan yang harus juga diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.